Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurnianto Lestari Putra, NPM 2001052009. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang materi pokok bahasa Inggris. Jadi materi pokok apa saja yang dipelajari di bahasa Inggris gitu ya. Yang pertama itu ada listening. Apa itu listening? Listening itu adalah suatu proses mendengarkan, dimulai dari menerima, memahami, mengingat, mengevaluasi, dan merespon. Apa saja yang ada di listening itu? Yang pertama itu ada content listening, yaitu mendengarkan suatu isi dari suatu audio gitu. Memahami dan menguasai pesan yang disampaikan pembicara tentunya. Terus yang kedua itu ada mendengarkan dengan kritis atau critical listening. Itu bisa jadi seperti mengevaluasi seperti itu ya. Eh, Mengevaluasi arti pesan dari pembicaranya, termasuk maksud dan motif pembicaranya itu apa. Seperti itu. Terus yang ketiga itu ada mendengarkan dengan empati atau empathic listening. Memahami perasaan, kebutuhan, dan keinginan pembicara. Ini dimana kayak kita mendengarkan suatu audio gitu, terus setelah kita dengar audio itu, apa yang pembicara itu maksud dan apa yang pembicara itu inginkan gitu, seperti itu. Terus next selanjutnya itu ada speaking. Apa itu speaking? Speaking itu adalah kegiatan komunikasi lisan yang dilakukan secara langsung di muka umum atau di hadapan sekelompok orang. Contohnya itu adalah kayak melakukan apa ya, presentasi di kelas atau berbicara seperti ini speaking. Terus yang selanjutnya itu konten dari konten dari speaking itu ada kayak speaking itu sendiri, yaitu mengungkapkan suatu ide secara lisan atau vocabulary, itu suatu kosakata gitu. Terus ada grammar, itu tata bahasanya bagaimana dalam melakukan speaking gitu. Terus ada pronunciation, yaitu kata-katanya, melafalkan kata-katanya, kayak menggunakan door, harus dia benar gitu, seperti itu. Selanjutnya ada reading dan writing. Apa itu reading? Reading itu adalah suatu proses membaca untuk mendapatkan suatu informasi. Terus writing, apa itu writing? Writing itu adalah suatu pengetahuan, yaitu mengetahui apa yang ada dalam pikiran kemudian dituangkan ke dalam bentuk tulisan, seperti itu. Selanjutnya next itu konten dari writing itu ada control writing activities, guide writing activities, free writing activities. Control writing activities itu adalah digunakan sebagai cara untuk belajar memperkuat atau menguji konsep tata bahasa tersebut. Kita nulis tata bahasanya benar apa tidak. Terus guide writing activity itu adalah menghilangkan control activity-nya, yaitu memberikan beberapa arahan dan tuntutan sebagai stimulus bagi siswanya. Contohnya itu adalah kegiatan kayak membuat surat, question answer, apa Q&A dan lain-lain. Terus free writing activity itu adalah kayak siswa bebas menulis apa saja dalam pikirannya sih. Terus selanjutnya itu ada konten dari writing. Writing itu ada dibagi jadi berapa ya. Yang pertama itu ada intensive reading, adalah membaca teks atau beberapa bagian dalam bacaan. Selanjutnya ada extensive reading, yaitu dipilih pada level kesulitan terendah, dan intensive reading itu tujuan dari extensive reading itu adalah melatih siswa untuk membaca secara langsung dan lancar pada sasaran untuk kesenangan tanpa bantuan dari guru. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Selebihnya saya mohon maaf, dan bila ada kesalahan saya juga mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.